tanah air ini, Kak, kita dapat menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi berbagai tantangan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di program kita, program yang menginspirasi, di mana lagi kalau bukan di podcast mini Bincang NKRI. Nah teman-teman, ada yang bilang bahwa Indonesia itu bukan hanya sekedar deretan pulau di atas peta ataupun warna merah putih di atas kain. Tetapi Indonesia adalah sebuah rasa. Namun di tengah gempuran global dan berita-berita yang kadang bikin kita sinis, masihkah kita bisa merasakan getaran yang sama saat melihat identitas negara kita? Nah, pada episode kali ini teman-teman semua, kita akan kembali membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tema cinta tanah air. Nilai ini menjadi salah satu bagian yang merupakan salah satu bagian dari semangat bela negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya kita sebagai aparatur sipil negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Hipi yang akan memandu jalannya podcast kita pada kali ini, dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang akan memberikan kita informasi terkait dengan cinta tanah air, dan juga akan berbagi pandangan dan pemahaman mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Selamat datang Kak Ruth, bagaimana kabarnya? Halo, terima kasih atas kesempatannya ya, Kak. Perkenalkan, saya Rutrano sebagai narasumber. Senang sekali bisa ikut berbagi dalam podcast ini, apalagi dengan tema yang sangat penting bagi kita semua. Baik Kak, untuk memulai pembahasan kita hari ini Kak, saya ingin bertanya terlebih dahulu, menurut pandangan Kakak nih, sebenarnya apa sih makna dari cinta tanah air itu sendiri? Baik Kak, saya akan menjelaskan sedikit dulu ya Kak, tentang apa sih cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa bangga, peduli, serta setia kita terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air tidak hanya berupa perasaan atau slogan saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, kita menjaga persatuan bangsa, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan negara sesuai dengan peran kita masing-masing dalam kalangan menjadi salah satu ASN di Indonesia ini. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa cinta tanah air bukan hanya sekedar rasa bangga begitu Kak ya, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga dan membangun bangsa ini. Betul sekali Kak. Cinta tanah air berarti kita harus berusaha memberikan yang terbaik bagi negara. Contohnya kita bekerja secara jujur, menjaga persatuan, menaati peraturan, serta menjaga nama baik bangsa dimanapun kita berada. Menarik sekali nih. Sepertinya perbincangan Iya, kita Kak. kali ini semakin seru. Baik, lanjut Kak nih. Nah, kira-kira dengan melihat kondisi sekarang nih, bagaimana sih menurut Kakak menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap kita nih, khususnya para generasi muda? Saya akan menjelaskan sedikit ya Kak, beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, melalui pendidikan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan ini sangat penting
agar kita bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, persatuan, dan toleransi. Yang kedua, bisa kita lakukan melalui contoh nyata dari para pemimpin yang menunjukkan sikap jujur, adil, dan tanggung jawab. Dari situ, masyarakat juga akan meneladani sikap tersebut. Ketiga, melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan, misalnya kita mulai aktif di kegiatan gotong royong atau membantu pembangunan daerah-daerah. Dengan ikut terlibat langsung, semua akan merasa memiliki dan mencintai negaranya. Baik Kak, jadi intinya dengan keteladanan ya Kak. Kemudian berbicara tentang cinta tanah air nih Kak. Nah sekarang kita balik lagi nih ke kita sendiri sebagai aparatur sipil negara. Nah kira-kira bagaimana sih menurut Kakak menumbuhkan rasa cinta tanah air khususnya di kalangan para aparatur sipil negara ini nih Kak? Untuk menumbuhkan peran kita sebagai ASN itu sangat besar karena ASN merupakan pelayanan masyarakat dan pelaksana kebijakan pemerintah. Seorang ASN harus menunjukkan cinta tanah air melalui kinerja yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Misalnya nih ya Kak, seorang ASN bisa memberikan pelayanan publik yang baik, tidak melakukan korupsi, serta bekerja dengan penuh integritas. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan manfaat yang besar dari kehadiran pemerintah. Ya Kak, jadi pelayanan yang baik juga merupakan salah satu bentuk cinta tanah air ya Kak, begitu. Karena pada akhirnya ya tujuan kita sebagai ASN ya kembali lagi sebagai pelayanan publik, memberikan pelayanan yang maksimal begitu kepada masyarakat. Iya Kak, benar sekali Kak. Dan juga ASN harus bisa menjaga persatuan bangsa. Indonesia ini memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Jika tidak dilihat dengan baik, keberagaman ini bisa menimbulkan konflik seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah kita. Oleh karena itu, ASN harus menjadi contoh dalam menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Betul, sangat setuju Kak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara kita ini kan sangat beragam ya, baik dari segi bahasa, kemudian suku bangsa, agama, adat istiadat. Nah, dari situ kita melihat bahwa keberagaman ini jangan kita jadikan sebagai perbedaan begitu ya Kak. Justru perbedaan ataupun keberagaman ini kita jadikan sebuah kekuatan. Iya Kak, benar sekali Kak. Semoga semangat persatuan dan cinta tanah air ini Kak, kita dapat menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kita terhindar dari korupsi, kita terhindar dari pembulian seperti yang telah terjadi di beberapa info-info di internet ya Kak, seperti itu. Iya, baik. Dan masih banyak lagi Kak. Oke Kak, tidak terasa nih kita sudah masuk pada penghujung acara. Tapi tenang, sebelum kita mengakhiri acara kita ataupun podcast kita hari ini, bisa Kak mungkin pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk pendengar kita terkait nih bagaimana sih agar kita lebih meningkatkan rasa cinta tanah air ini. Baik Kak, pesan saya sederhana Kak. Mari kita mulai menunjukkan cinta tanah air dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan yang ada di lingkungan kerja, lingkungan rumah kita, bahkan di lingkungan masyarakat. Kita bisa bekerja dengan jujur, kemudian menjaga lingkungan, menghargai sesama kita yang berbeda suku, berbeda adat, dan sebagainya Kak, serta kita mampu berkontribusi dalam
pembangunan masyarakat. Karena jika setiap orang melakukan hal tersebut, maka negara kita akan menjadi lebih maju, kuat, dan sejahtera. Begitu ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak penjelasannya ataupun materinya sangat luar biasa. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menumbuhkan semangat khususnya para generasi muda untuk terus mencintai lagi negara kita Indonesia ini ya Kak. Ya Kak, terima kasih juga ya Kak sudah diberi kesempatan melakukan podcast ya ini Kak sebagai Ya. narasumber. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Baik Kak. Nah baik teman-teman semua, demikian podcast kita hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya untuk meningkatkan lagi kesadaran teman-teman di luar sana untuk lebih mencintai tanah air Indonesia ini. Demikian saya sebagai host pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.